Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leonardo Rahmat dari Prodi Matematika Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review skripsi dengan judul Model Matematika Penyebaran Virus Ebola melalui kontak antar individu dan kontak dengan kelelawar. Nah, tugas ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Kapitas Leta Terapan. Nah, berikutnya itu pendahuluan. Nah, kita bahas yaitu latar belakangnya. Nah, penyakit Ebola ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dari genus Ebola virus. Jadi intinya ada penyakit yang namanya Ebola. Penyakit ini ditularkan dari hewan ke manusia dan selanjutnya menyebar antar manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya meliputi demam, diare, nyeri otot, dan pendarahan, dengan risiko kematian yang sangat tinggi. Penularan dari hewan terutama terjadi akibat konsumsi daging liar seperti kelelawar dan primata. Nah, wabah terbesar pernah terjadi pada tahun 2014 sampai 2016 dan vaksin RVSV Zebov mulai digunakan pada wabah 2018 sampai 2019. Nah, untuk yang terakhir, kasus terakhir yang terjadi yaitu pada bulan Januari di Uganda. Nah, itu terdapat 12 kasus dengan dua eh, eh, berkemungkinan kena, lalu ada 4 orang yang meninggal. Jadi, memang penyakit ini memang sangat berisiko. Rumusan masalah yaitu ada 4. Bagaimana model matematika penyebaran virus Ebola melalui kontak antar individu dan kontak dengan kelelawar. Ya, jadi kita akan membuat penyebarannya dari kompartemen ke kompartemen bagaimana. Nah, selanjutnya itu bagaimana titik equilibrium bebas penyakit, titik equilibrium endemik, dan kestabilan titik equilibrium pada model matematika penelitian ini. Jadi kita akan menganalisis dan menentukan titik equilibriumnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, bagaimana bilangan reproduksi dasar pada model penyebaran virus Ebola melalui kontak antar individu dan kontak dengan kelelawar. Nah, jadi kita akan memperhitungkan juga R0-nya di sini untuk kita lihat ambang batas penyebarannya apakah bakal menyebar atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana simulasi numerik dari model matematika penyebaran virus Ebola dengan kontak antar individu dan kontak dengan kelelawar. Nah, ini berkaitan dengan data-data yang kita analisis nanti di akhir. Untuk tujuannya, nah ini dari rumusan masalah tadi yaitu mengetahui model matematikanya, mengetahui titik equilibriumnya, dan juga mengetahui bilangan reproduksi dasar serta uh, melihat hasil dari simulasi numerik yang kita lakukan. Nah, untuk dasar teorinya, pertama dari penyakit itu sendiri yaitu Ebola adalah penyakit yang merupakan infeksi berat yang disebabkan oleh virus. Nah, penularannya dapat terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh atau hewan terinfeksi seperti kelelawar atau primata lainnya. Nah, untuk yang kedua yaitu nilai Eigen dan vektor Eigen, di mana ini kita gunakan untuk menganalisis kestabilan sistem yang kita gunakan. Selanjutnya itu persamaan diferensial yang melibatkan turunan satunya atau lebih dalam variabel. Yang ini kita gunakan untuk membentuk eh, sistem penyebarannya nanti. Nah, dan juga dengan sistem persamaan diferensialnya. Selanjutnya yaitu titik equilibrium yang dimana adalah titik di mana titik ini titik kesetimbangan yang akan kita perhitungkan maupun itu kesetimbangan endemik ataupun non-endemik. Nah, untuk selanjutnya itu metric next generation. Jadi kita akan memperhitungkan matriks K sama dengan F Fm inverse yang di mana ini digunakan untuk membantu mencari nilai bilangan reproduksi dasar.
atau R0 dari mode penyebaran penyakit yang kita bahas. Nah, untuk R0-nya sendiri yaitu meratakan jumlah rata-rata infeksi sekunder dari satu individu terinfeksi, yang mana yang kita tahu jika R0 kecil dari satu maka penyakit akan berangsur-angsur menghilang, dan jika R0 lebih dari satu maka penyakit akan menyebar. Nah, kita langsung ke paham pembahasannya. Nah, di sini untuk pertama kita buat asumsi dulu dari teori-teori yang sudah kita temukan sebelumnya. Jadi, pertama, penyakit yang dibahas dari penelitian ini adalah hanya penyakit Ebola, jadi tidak membahas penyakit yang lain. Kedua, model matematika yang digunakan adalah model SEIR dengan menambah satu vektor yaitu kelelawar. Jadi, kita tidak hanya membahas tentang uh, individu antar individu manusia saja, tetapi kita juga menambahkan yaitu kelelawar. Tiga, virus yang menyebabkan penyakit Ebola adalah Ebola virus. Nah, ini dari pendahuluan tadi ya. Selanjutnya, yang keempat, populasi diasumsikan tertutup. Nah, ini artinya tidak ada individu yang masuk ke dalam populasi atau keluar dari populasi. Nah, yang kelima, tingkat kelahiran alami dan tingkat kematian alami diasumsikan sama. Jadi, jumlah populasinya konstan. Nanti ini bisa kita lambangkan dengan mu. Selanjutnya yaitu populasi diasumsikan bercampur secara homogen. Artinya peluang setiap individu untuk melakukan kontak dengan individu lain adalah sama. Jadi eh, peluangnya bertemu itu sama. Untuk yang selanjutnya, manusia yang belum terinfeksi virus dan tidak memiliki imun masuk ke dalam kompartemen manusia rentan. Nah, jadi ini simbolnya SH, jadi S human gitu. Karena kita ada dua, karena ada manusia dan kelelawar. Selanjutnya itu kedelapan, manusia yang terinfeksi adalah manusia yang tertular virus Ebola dan dapat menular ke manusia lain. Nah, jadi si kompartemen I, manusia yang telah terinfeksi itu bisa menularkan ke manusia lain. Selanjutnya itu 9, manusia yang sembuh dari penyakit Ebola dianggap kebal dari penyakit. Jadi ketika manusia telah sembuh dari penyakit Ebola ini, jadi mereka dianggap kebal dan tidak akan terkena penyakit ini lagi. Selanjutnya, kelelawar rentan adalah kelelawar yang belum terinfeksi virus Ebola. Nah, ini untuk yang tadi kan SH, sekarang SV. Nah, jadi ini untuk yang kelelawarnya, nanti di modelnya lebih jelas lagi. Nah, selanjutnya kelelawar yang terinfeksi adalah kelelawar yang tertular virus Ebola dan dapat menularkan ke kelelawar lain dan manusia. Nah, inilah sumber dari manusia yang terkena infeksi. Jadi awalnya itu dari eh, dapatnya dari kelelawar. Nah, barulah dari manusia itu bisa menyebar ke manusia lain. Nah, selanjutnya yang ke-12, kelelawar tidak akan pernah sembuh atau kembali menjadi kelelawar rentan setelah terinfeksi. Jadi kalau di populasi kelelawar, nah itu tidak ada kesembuhan. Jadi dari kalau individu yang telah terinfeksi itu ya tinggal nunggu mati aja, jadi tidak bisa disembuhkan. Nah, selanjutnya yang ke-13, yang dapat menularkan virus Ebola hanya manusia yang terinfeksi yang masih hidup dan kelelawar terinfeksi yang masih hidup. Jadi kalau sudah mati, jadi virusnya tidak menyebar mungkin karena inangnya telah mati ya. Nah, selanjutnya 14, kematian akibat infeksi virus Ebola tidak diperhitungkan. Model ini hanya memperhitungkan kematian alami dari setiap subpopulasi. Walaupun banyak kasus seperti yang tadi di Uganda, tapi di dalam model ini oleh si penulis tidak memasukkan kematian karena penyakit tersebut. Nah, selanjutnya ini ada variabel-variabel yang digunakan, yaitu N jumlah populasi individunya, kalau NH itu manusia, kalau NS, NV itu ini populasi dari kelelawar. Nah, sebegitu seterusnya untuk S itu individu yang rentan, E itu individu yang laten atau ini terekspos atau terpapar. Nah,
Untuk I itu individu yang terinfeksi dan R individu yang remove atau sembuh dari penyakit tersebut. Cuman ini hanya ada di untuk yang R ini hanya ada pada bagian manusia. Nah, ini juga untuk parameter yang digunakan pada model ini. Ada mu untuk tingkat kelahiran dan kematian, juga ada untuk eh, manusia dan kelelawar. Juga di sini ada beta H berarti peluang dari terinfeksinya manusia rentan dari manusia. Nah, untuk beta S itu peluang penularan penyakit dari manusia terinfeksi ke manusia rentan. Nah, peluang penularan penyakit dari kelelawar terinfeksi ke kelelawar rentan yaitu dilambangkan dengan beta Q. Selanjutnya itu ada B itu tingkat kontak langsung manusia dan kelelawar. Nah, yang C itu tingkat kontak antar individu terinfeksi dengan individu yang rentan, dan U itu tingkat kontak kelelawar rentan dengan kelelawar terinfeksi. Nah, selanjutnya ada delta H, yaitu tingkat periode inkubasi penyakit pada individu, tingkat perpindahan individu terinfeksi menjadi individu remove, dilambangkan dengan gamma H, dan terakhir yaitu ada delta V, yaitu tingkat periode inkubasi penyakit pada kelelawar. Nah, itu ada syaratnya masing-masing, yaitu besar dari nol, dan untuk satuannya ada yang 1 per hari. Nah, ini bentuk modelnya. Bisa dilihat di sini pada modelnya. Untuk kompartemen yang pertama, yaitu SH, individu yang rentan pada manusia. Nah, itu pertama, populasi yang masuk atau individu yang lahir kita lambangkan dengan mu H dikali dengan NH, yaitu jumlah populasi. Nah, ini ini untuk bagian manusia, yang di bawah ini untuk yang populasi kelelawar. Jadi ada panah putus-putus ini untuk mempertunjukkan ada eh, penyebabnya manusia yang rentan ini menjadi terpapar karena dari ini. Nah, itu dilambangkan dengan beta H B dikali IV per NH dikali SH. Nah, jadi itu adalah banyak individu yang pindah ke expose. Nah, lalu juga ada perpindahan dari individu manusia rentan ke individu manusia terpapar itu dari ini eh itu dari interaksi antara individu yang terinfeksi yaitu IH bertemu dengan individu yang rentan yaitu SH. Jadi di itu dituliskan dengan beta S C dikali IH per NH dikali SH. Nah, IH per NH itu peluang bertemunya ya. Jadi selanjutnya eh ada juga terdapat kematian alami sebagai sesuai yang telah kita asumsikan pada asumsi tadi. Nah, untuk yang individu expose itu em, laju perubahan jumlah populasi di manusia terpapar itu dipengaruhi oleh 4, yaitu 2 dari yang tadi, yang individu perubahan dari individu rentan yang masuk, ada dari pengaruh manusia karena manusia, dan ada dari pengaruh terpapar dari kelelawar juga. Nah, selanjutnya ini juga terdapat kematian alami sesuai yang kita asumsikan tadi, dan ada juga ini delta HEH yang ini merupakan individu yang terkena infeksi. Jadi kan sebelumnya ini masih terpapar, ada yang kena, ada yang enggak. Jadi yang positif terinfeksi masuk ke kom kompartemen infeksi IH ini. Nah, selanjutnya dari IH ini terdapat juga kematian alami yaitu MIUH-IH. Lalu kemudian ada individu yang sembuh.
yaitu gam, gamma HIH. Nah, ini untuk jalur sembuhnya. Kemudian terakhir di kompartemen RH ini terdapat kematian alami yaitu MIUH RH. Nah, itu untuk yang manusia. Untuk selanjutnya, untuk yang kelelawar, nah terdapat juga eh, kelahiran alami dari kelelawar yaitu MIU-VNV. Kemudian ada juga ini kan MIU-VNV berarti kelahiran alami jadi masuk ke individu yang kelelawar rentan. Jadi kemudian ada juga kematian alami yaitu MIU-VSV, kematian alami dari kelelawar yang rentan. Kemudian kelelawar yang terpapar. Nah, ini dia terpapar dari kelelawar yang sudah terinfeksi dari I ini ya. Jadi, peluang perpindahannya itu dari kelelawar rentan ke kelelawar yang terpapar yaitu biu beta QU dikali IV per NV yaitu peluang bertemunya individu rentan yang dengan yang terinfeksi dikali dengan SV. Nah, setelah masuk ke terpapar, nah ini yang terpapar ini juga bisa eh, terkena kematian alami yaitu MIU-VEV dan ini Delta VEV yaitu kelelawar yang akhirnya terinfeksi. Nah, yang terakhir, kelelawar yang terinfeksi itu dia tadi sesuai yang telah diceritakan, ini bisa menularkan ke manusia dan ini terdapat juga kematian alaminya. Nah, inilah dia laju perubahannya dari tiap kompartemen ke kompartemen. Selanjutnya, uh, model ini kita bentuk ke dalam non-dimensional. Jadi, NH itu yang sama dengan SH tambah EH tambah IH kan itu jumlah populasi di manusia. Nah, itu kita ubah, kita masukkan ke dalam persamaan sebelumnya. Jadi, didapatlah seperti ini. Kemudian, ini jadi sehingga em, perubahan ininya jumlah perubahan populasi manusia itu di bawah ini sama dengan perubahan jumlah individu rentan ditambah dengan perubahan jumlah individu yang terpapar, perubahan ditambah dengan perubahan jumlah individu yang terinfeksi dan ditambah dengan perubahan jumlah individu yang sembuh itu terhadap waktu semuanya itu sama dengan nol. Nah, begitu juga untuk yang bagian kelelawar sehingga dapat sistem persamaan diferensial nonlinear yang lebih sederhana. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk titik equilibrium dari persamaan ini nih. Nah, sebelumnya dari yang kita sudah dapatkan ini, kita tit- samakan dengan nol karena ketika turunan sama dengan nol berarti persamaannya itu berada di titik ekstrim sehingga nilainya itu ini maksimal. Jadi di kurva gitu. Nah, maka kita samakan dengan nol. Seperti ini. Selanjutnya untuk yang pertama kan ada dua. Jadi ini untuk yang pertama titik equilibrium bebas penyakit. Nah, titik equilibrium bebas penyakit ini didapat ketika tidak ada penyakit dalam populasi. Maka kita anggap IH dengan IV-nya itu sama dengan nol. Jadi tidak ada yang manusia yang terinfeksi, tidak ada kelelawar yang terinfeksi. Nah, jadi ketika kita masukkan IHIV-nya sama dengan nol ke persamaan sebelumnya ini, maka kita temukan SH-nya satu, SV-nya satu, EH-nya nol dan nol dan IHIV tadi kita sudah samakan dengan nol, maka titik equilibrium bebas penyakitnya itu sama dengan ini. 1,0,0,1,0,0. Nah, selanjutnya untuk titik equilibrium
endemik, jadi penyakitnya menyebar. Nah, itu kita anggap eh, IH dan IV-nya itu besar dari nol, jadi terdapat individunya. Nah, ini agak sedikit panjang, jadi kalau dari penulis skripsinya tersebut mendapatkan seperti ini dengan kita itu nanti eh, kita beri tanda di sininya, jadi kita utak-atik di sini sehingga bisa nanti kita tarik-tarik jadi SH sama dengan ini. Nah, inilah hasilnya. Dengan ini di bagian IH juga min P ditambah akar P kuadrat. Nah, itu P-nya di bawah ini. Selanjutnya untuk bilangan reproduksi dasar. Nah, bilangan reproduksi dasar R0 ini kita gunakan matrik next generation. Jadi, matrik next generation itu mempertimbangkan antara transisinya dan penyebarannya. Jadi, yang kita lihat itu dari EHIF, EHIH dan kompartemen EV dan IV. Jadi, terdapat nanti matriks 4x4 yang mana diambil nanti F kurang V dari matriks tersebut. Nah, jadi inilah hasil akhirnya untuk matriks next generationnya itu F dikali F inverse. Nah, seperti ini. Nah, terus diambil nanti matriks Jacobiannya sehingga dapatlah R0-nya seperti ini. R0 sama dengan BQU delta V per mu V dikali mu V tambah delta V. Dan ada R1 juga beta S C delta H per mu H tambah delta H dikali mu H tambah gamma H. Nah, untuk selanjutnya itu simulasi model. Nah, ini data-data ini, nilai-nilai ini kita dapat dari sebagian dari WHO dan data-data terpercaya lainnya. Dan kemudian eh, kita masukkan ke persamaan tadi. Dan juga kita asumsikan ini SH 0,3, EH 0,1, IH 0,3, SV 0,4, EV 0,3, dan IV 0,3 karena sudah dalam bentuk non-dimensional tadi ya. Nah, sehingga ketika masukkan nilai-nilai ini, dapatlah R0-nya itu 0,28039800451 dan R1 0,2003367003. Nah, seperti inilah untuk plotnya penyebarannya. Nah, mungkin karena ini hanya untuk 500 hari ya, ini 500 hari. Jadi kita ini terusnya kita gunakan ini yang untuk 500 hari agar lebih jelas. Sebelumnya ini tidak terlalu eh, panah-panahnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang garis merah ini berarti individu rentannya semakin meningkat berarti semakin turun penyakitnya Ebola ini. Jadi bertambah dan untuk juga yang IH yang kelelawar juga bertambah dan untuk infeksinya berturun. Jadi setelah berapa hari ini setelah eh, 3.000 hari sekitar 3.000 hari barulah penyakitnya itu menghilang. Jadi karena R0-nya dari R0 juga kita udah lihat 0,28 yaitu di bawah satu berarti penyakit akan menghilang. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah ketika penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.